Halo sahabat, sebelum kita masuk ke dalam pembicaraan yang cukup dalam ini, izinkan saya mengucapkan selamat datang. Jika topik seperti ini yang menyentuh psikologi, spiritualitas, dan kedalaman jiwa manusia adalah hal yang Anda minati, pertimbangkan untuk berlangganan saluran ini. Di sini, kita sering menjelajahi pemikiran-pemikiran yang mungkin bisa menerangi jalan kita. Sekarang, mari kita mulai dengan suara yang mungkin sudah tak asing bagi Anda. Saya bukanlah seorang pendeta, juga bukan seorang pengkhotbah yang berdiri di mimbar. Nama saya Carl Jung, dan sepanjang hidup saya adalah seorang penjelajah. Penjelajah jiwa manusia. Saya telah menghabiskan puluhan tahun untuk memetakan wilayah-wilayah tak dikenal dalam diri kita. Mimpi, simbol, arketip, dan alam bawah sadar kolektif yang menyatukan kita semua. Dan hari ini saya merasa perlu untuk membagikan sebuah pengamatan yang membuat saya prihatin. Sebuah pengamatan yang datang bukan dari penilaian dangkal, melainkan dari penelitian mendalam terhadap psike. Ini tentang musik, tentang nyanyian pujian yang menggema di gereja-gereja modern. Di balik melodi yang indah dan lirik yang penuh semangat, saya melihat sesuatu yang lebih dalam dan, jujur saja, agak mengkhawatirkan. Kita sering lupa bahwa musik bukan sekadar hiburan. Ia adalah bahasa purba, bahasa yang berbicara langsung ke alam bawah sadar, melewati logika dan pikiran sadar kita. Setiap nada, setiap irama, adalah seperti kunci yang bisa membuka pintu-pintu tersembunyi dalam jiwa. Pintu-pintu yang seharusnya hanya dibuka dengan kesadaran penuh dan niat yang tulus. Lalu, apa yang terjadi ketika sebuah jemaat dengan penuh perasaan menyanyikan lagu-lagu yang mungkin tidak mereka pahami sepenuhnya? Lagu-lagu yang dibuat secara massal tanpa diselami makna psikologisnya. Mereka sedang tanpa sadar, mengundang bayangan mereka sendiri, semua aspek diri yang tertekan, ditolak dan tak diakui, untuk ikut serta dalam ibadah mereka. Ini bukan soal benar atau salah secara dogma, ini soal kesehatan jiwa kita. Dan saya khawatir, kita sedang bermain dengan api, tanpa menyadari betapa panasnya apinya. Kekhawatiran saya ini tidak datang dari ruang hampa. Ia lahir dari perjalanan panjang mempelajari ritual dan tradisi suci umat manusia di seluruh penjuru dunia. Dari nyanyian Gregorian yang khidmat di katedral-katedral Eropa, mantra-mantra yang terjaga ribuan tahun di India, hingga irama drum dan seruan para dukun dalam upacara tradisional. Ada benang merah yang menyatukan semuanya, sebuah rasa hormat yang mendalam. Para leluhur kita dulu memahami sesuatu yang kini mulai memudar. Mereka tahu bahwa suara, getaran, dan nyanyian adalah kekuatan nyata, bukan metafora, tapi kekuatan yang sesungguhnya. Setiap syair, setiap nada disusun dengan sengaja untuk membawa penyanyi dan pendengarnya melampaui diri mereka yang biasa, menyentuh sesuatu yang transenden. Itu adalah kerja suci. Sebuah keahlian yang diwariskan dengan penuh tanggung jawab. Sekarang, bandingkan dengan apa yang sering kita dengar hari ini. Banyak lagu rohani modern yang terasa diproduksi, seperti barang di pabrik, dirancang untuk mudah diingat, untuk langsung memancing tangisan atau senyum, untuk memenuhi selera pasar. Mereka seringkali lahir dari rapat komersial, bukan dari kesunyian kontemplatif. Liriknya dibuat untuk menyenangkan telinga dan mengangkat emosi, tetapi sangat jarang menantang jiwa untuk benar-benar tumbuh. Ini yang saya sebut sebagai prostitusi dari seni yang sakral. Kita telah menukar piala emas yang berisi anggur kehidupan dengan gelas plastik berisi minuman manis. Rasanya mungkin enak, memuaskan dahaga sesaat, tetapi tidak memiliki nutrisi yang dibutuhkan jiwa untuk menjadi dewasa, utuh, dan sepenuhnya sadar. Tragedi terbesarnya bukan pada lagunya sendiri, tetapi pada mereka yang menyanyikannya dengan tulus.
Jutaan orang dengan hati yang lapar akan cahaya, dengan kerinduan autentik untuk merasakan kehadiran ilahi, justru diberikan pengganti spiritual. Mereka diberi placebo, obat kosong, yang membuat mereka merasa baik untuk sementara waktu, tanpa pernah menyentuh akar penyakit spiritual manusia, yaitu keterpisahan dari diri kita yang sejati. Mereka disuguhi makanan cepat saji untuk jiwa, dan terus-menerus merasa lapar karena sesungguhnya mereka tak pernah benar-benar dikenyangkan. Dan ketika kita menyanyi, terutama dalam kelompok dengan emosi yang tinggi, kita sedang menanamkan benih langsung ke tanah subur alam bawah sadar kita, tanpa filter, tanpa pertimbangan kritis. Benih itu akan tumbuh, baik kita suka atau tidak. Jadi, bayangkan jika benih yang kita tanam itu adalah benih dari puisi komersial yang dangkal, bukan benih kebijaksanaan kuno yang dalam. Apa yang akan tumbuh nantinya dalam taman batin kita? Lalu benih psikologis seperti apa yang sebenarnya kita tanam melalui lagu-lagu ini? Inilah inti persoalannya. Dalam alam bawah sadar kolektif kita, terdapat pola-pola dasar universal yang saya sebut archetype. Mereka seperti cetakan emosi dan perilaku, sang ibu, sang pahlawan, sang orang tua bijak, dan juga sang bayangan dan sang penipu. Musik dengan kekuatannya yang langsung menyentuh jiwa adalah alarm yang membangunkan arketip-arketip yang sedang tidur ini. Pertanyaannya bukan apakah kita membangunkannya, tapi arketip mana yang kita bangunkan. Banyak lagu rohani populer saat ini, sayangnya, justru membangunkan arketip yang membuat kita tetap terjebak. Mereka membangunkan sang anak abadi, puer eternus, yang hanya ingin merasa disayang, dilindungi, dan meraih kemenangan instan tanpa perjuangan. Atau, lebih berbahaya lagi, mereka membangunkan sang penipu, the trickster, yang bersembunyi di balik janji-janji manis, transformasi cepat, dan kemuliaan tanpa pengorbanan. Lagu-lagu ini seringkali berpusat pada aku dan aku. Aku yang diberkati, aku yang menang, aku yang diangkat. Ini adalah makanan untuk ego, bukan nutrisi untuk diri sejati, the self, yang merupakan pusat kesadaran yang lebih luas dan tujuan akhir dari pertumbuhan spiritual. Ego yang terus disuapi pujian seperti balon yang ditiup, ia akan mengembang, terlihat besar dan megah, tetapi sangat rapuh. Sedikit tusukan dari realitas hidup, kesedihan, kegagalan, keraguan, bisa membuatnya pecah berantakan. Di sisi lain, di manakah ruang untuk arketip sang pahlawan yang sejati? Perjalanan seorang pahlawan bukanlah pesta kemenangan. Itu adalah kisah tentang meninggalkan zona nyaman, turun ke gua yang gelap untuk bertarung dengan naga, dan melalui penderitaan untuk mencapai transformasi. Di manakah ruang untuk sang bayangan dalam lirik-lirik kita? Bagaimana kita bisa mengintegrasikan sisi gelap kita jika kita terus-menerus menyanyikan bahwa segalanya harus selalu terang, selalu sukacita, selalu sempurna? Lihatlah kisah Ayub dalam kitab suci. Kekuatan spiritualnya justru terletak pada teriakan protesnya, pada keberaniannya untuk meragukan, untuk menghadapi kegelapan dan penderitaan tanpa jawaban mudah. Atau teriakan Yesus di salib, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah momen manusiawi yang sangat dalam, bagian dari perjalanan yang utuh. Namun, lagu-lagu modern seringkali tidak menyisakan ruang untuk momen-momen Ayub dalam hidup kita. Mereka memberi kita ilusi bahwa kita bisa langsung melompat ke akhir cerita kebangkitan tanpa melalui salib dan kubur terlebih dahulu. Inilah yang disebut spiritualitas unilateral, hanya mengakui satu sisi koin, hanya terang tanpa gelap, hanya iman tanpa keraguan, hanya sukacita tanpa duka, dan hukum alam psikis mengatakan, apa yang Anda tekan dengan kuat ke dalam bayangan justru akan semakin kuat dan suatu saat akan kembali dengan wujud yang lebih mengerikan. Dengan hanya menyanyikan sisi terang, kita tanpa sadar sedang memberi kekuatan pada bayangan kita.
Kita sedang menciptakan tekanan dalam ketel bawah sadar yang suatu saat bisa meledak dalam bentuk krisis iman, kepahitan, atau ledakan emosi yang tak terkendali. Jadi, ketika kita berdiri dan menyanyikan lagu-lagu yang hanya memuji-muji ego dan menyangkal separuh dari pengalaman manusiawi kita bukan sedang mendekatkan diri pada keutuhan. Kita justru sedang mempersiapkan panggung untuk drama psikologis kita sendiri. Kita membangun rumah spiritual di atas pasir yang rapuh, bukan di atas batu karang yang solid. Batu karang yang terbentuk dari penerimaan terhadap keseluruhan diri kita, cahaya dan kegelapannya. Lalu bagaimana ledakan dari bayangan yang kita tekan itu terwujud? Alam bawah sadar, kita bukanlah entitas yang diam. Ia aktif berkomunikasi, dan ketika kita terus-menerus menyanyikan lagu-lagu yang memaksakan kesempurnaan dan menolak kegelapan, jiwa kita akan protes melalui bahasanya sendiri. Bahasa pertama adalah mimpi. Dalam praktik saya telah menganalisis puluhan ribu mimpi. Dan ada pola yang jelas. Orang yang terus-menerus menyanyikan narasi kemenangan tanpa pertempuran akan sering bermimpi dikejar-kejar, terjatuh dari ketinggian atau berhadapan dengan figur gelap yang mengancam. Mengapa? Karena mimpi adalah usaha alam bawah sadar untuk mengimbangi kesadaran kita yang terlalu miring ke satu sisi. Jika kita di siang hari terus menyangkal kegelapan, maka di malam hari, kegelapan itu akan menampakkan diri dalam teater mimpi, berteriak, "Lihatlah aku adalah bagian dari dirimu juga." Izinkan saya berbagi cerita tentang seorang pria yang pernah saya temui. Identitasnya tentu saya rahasiakan. Dia adalah seorang jemaat yang taat, selalu menyanyi dengan penuh semangat di gerejanya. Namun, dia datang kepada saya karena merasa mengalami serangan spiritual. Mimpi buruk yang mengerikan, kecemasan yang mencekik, dan pikiran-pikiran obsesif yang tak bisa dihentikannya. Pendetanya menyuruhnya berdoa dan menyanyi lebih giat lagi. Ketika kami menelusuri mimpinya, terungkaplah sebuah cerita yang berbeda. Mimpi-mimpinya penuh dengan simbol fragmentasi, dirinya terpecah-pecah, bagian-bagian dari jiwanya saling bertengkar. Dan kami menemukan bahwa lagu-lagu yang dia nyanyikan di gereja justru memperkuat pecahan-pecahan ini. Lagu-lagu itu menyuruhnya menekan keraguannya, mengabaikan pikirannya yang kritis, dan menyangkal sisi manusiawinya yang lemah. Psikologinya sederhana. Bayangannya memberontak. Semua aspek diri yang dia coba kubur itu justru menjadi semakin kuat di dalam gelap dan akhirnya menerobos ke dalam kesadarannya sebagai mimpi buruk dan serangan kecemasan. Serangan spiritual itu bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam dirinya yang tercabik-cabik. Bahasa kedua adalah sinkronisitas. Ini adalah prinsip keterhubungan yang bermakna. Peristiwa-peristiwa di dunia luar tiba-tiba selaras dengan keadaan batin kita, bukan sebagai sebab akibat, tetapi sebagai cermin. Dan yang saya amati, ketika orang mulai menyanyi tanpa diskriminasi, mereka sering mengalami sinkronisitas negatif. Pola-pola yang merusak mulai bermunculan dalam hidup mereka. Ini bukan hukum karma atau hukuman ilahi. Ini adalah hukum psikologi yang sederhana. Jika Anda terus menyanyikan lagu yang menjadikan Anda korban, Anda akan mulai lebih peka dan mungkin tanpa sadar menarik situasi yang mengukuhkan perasaan korban itu. Jika Anda menyanyikan lagu yang memuliakan ego Anda akan membengkak, dan Anda akan menghadapi situasi yang pada akhirnya akan mengempiskannya dengan cara yang menyakitkan. Apa yang Anda nyanyikan, itulah yang Anda undang ke dalam realitas psikis Anda. Jadi, mimpi dan sinkronisitas adalah surat cinta terakhir dari jiwa kita. Mereka adalah upaya darurat diri sejati untuk menarik perhatian ego kita yang keras kepala.
Jika kita terus mengabaikan surat-surat ini dan malah semakin keras menyanyikan lagu-lagu yang menolak pesannya, maka alam bawah sadar akan mengambil langkah yang lebih drastis. Gejala fisik, krisis emosi, kehancuran hubungan. Apapun untuk membuat kita berhenti sejenak dan mendengarkan. Ini adalah panggilan untuk integrasi. Bukan untuk menolak nyanyian, tetapi untuk memahami bahwa setiap melodi yang kita lantunkan adalah sebuah doa psikologis. Apakah doa kita itu memohon kedewasaan dan keutuhan, atau justru memohon ilusi dan pelarian? Lalu, jika jalan yang umum ditempuh, mengikuti kerumunan, dan menyanyikan apa yang semua orang nyanyikan, ternyata menjerumuskan kita ke dalam fragmentasi. Kemana kita harus melangkah? Jawabannya terletak pada konsep yang paling saya junjung, individuasi. Ini bukanlah proses menjadi egois atau merasa lebih unggul dari yang lain. Individuasi adalah perjalanan panjang dan sunyi untuk menjadi diri Anda yang seutuhnya. Bukan diri yang diinginkan masyarakat, bukan diri yang diharapkan gereja, melainkan diri yang otentik, yang terintegrasi, yang telah berdamai dengan cahaya dan kegelapannya sendiri. Inilah jalan yang sesungguhnya ditawarkan oleh semua tradisi spiritual besar dalam bentuknya yang murni. Orang sufi menyebutnya fana, peleburan ego. Mistikus Kristen membicarakan malam gelap jiwa. Ini semua adalah tahapan dalam perjalanan heroik yang sama. Kematian dari ego kecil kita untuk membuka ruang bagi kelahiran diri sejati. Dan disinilah letak paradoks yang menyakitkan. Banyak lagu rohani modern justru menjadi musik pengantar untuk tidur dalam proses ini. Mereka menawarkan jalan pintas. Mereka berjanji pada ego bahwa ia bisa mendapatkan mahkota surgawi tanpa melalui salib penderitaan batin. Mereka berkata, nyanyilah, dan kamu akan langsung merasa dekat dengan Tuhan tanpa perlu melalui kesunyian yang menakutkan di mana ego tak berdaya dan hanya diri sejatilah yang bersinar. Ini adalah spiritualitas instan, dan seperti mie instan, ia mengenyangkan perut untuk sementara tetapi tidak memberi gizi bagi tulang dan sumsum jiwa kita. Orang-orang yang telah menyentuh kedalaman spiritual sejati, yang telah melalui malam gelapnya, seringkali justru tidak membutuhkan stimulasi emosi yang terus-menerus. Mereka bisa duduk dalam hening yang penuh makna. Mereka bisa menyanyikan kidung sederhana yang berusia ratusan tahun, dengan lirik yang dalam tetapi rendah hati. Mereka tidak mencari high emosional dari lagu terbaru, karena mereka telah menemukan sumber mata air di dalam dirinya sendiri, yang rasanya tawar namun menghidupkan secara abadi. Sebaliknya, apa yang saya lihat pada banyak jemaat, sebuah kecanduan. Kecanduan pada stimulasi emosi yang mereka kira sebagai kehadiran ilahi. Kecanduan pada euforia kerumunan yang mereka sangka sebagai Roh Kudus. Seperti pecandu, mereka butuh dosis yang semakin kuat. Itulah sebabnya musik gereja modern bisa menjadi semakin hingar-bingar, semakin dramatis, semakin dirancang untuk memicu tangisan atau kegembiraan, karena sensasi yang lama sudah tidak mempan lagi. Mereka mengejar di luar sesuatu yang hanya bisa ditemukan di dalam. Jadi pilihannya ada di hadapan kita. Apakah kita akan tetap menjadi bagian dari kerumunan yang tak sadar, terseret arus musik dan emosi massal, menyanyikan lagu-lagu yang membuat kita nyaman tetapi tidak pernah bertumbuh? Atau apakah kita memiliki keberanian untuk memulai perjalanan individuasi yang mungkin membuat kita merasa berbeda, bahkan sepi untuk sementara, untuk mendengarkan suara diri sejati kita sendiri yang mungkin bisikannya sangat lembut dibandingkan gemuruh musik di panggung? Perjalanan ini dimulai dengan pertanyaan yang sederhana namun mendasar. Apakah lagu yang saya nyanyikan ini membantu saya menjadi lebih utuh, atau justru membuat saya terus melarikan diri dari bagian diri saya yang tak ingin saya hadapi?
Jadi, kita tiba pada pertanyaan akhir yang paling personal. Setelah memahami semua bahaya dan ilusi ini, apa yang harus kita perbuat? Apakah kita harus berhenti bernyanyi sama sekali? Tentu saja tidak. Musik terlalu berharga untuk ditinggalkan, tetapi kita harus berubah cara. Pertama, kembangkan sikap kritis yang penuh hormat. Sebelum Anda membuka mulut untuk menyanyikan sebuah lagu, tanyalah pada diri sendiri dengan jujur. Apakah lagu ini meninggalkan saya dengan kedamaian yang dalam, atau hanya dengan kegembiraan sisa yang cepat menguap? Apakah ia mengajak saya merenung dan bertumbuh dalam kesadaran, atau hanya membuat saya merasa nyaman untuk sesaat? Apakah ia menunjuk pada misteri ilahi yang tak terselami atau hanya berpusat pada aku dan kebutuhanku? Ini bukan tentang menyalahkan, tapi tentang memilih dengan sadar. Memilih lagu-lagu yang benar-benar menjadi doa bagi jiwa Anda, bukan sekadar pengisi waktu atau pembangkit emosi. Mungkin itu justru kidung-kidung kuno yang sederhana. Mungkin itu adalah keheningan. Atau mungkin Anda justru akan menemukan bahwa jiwa Anda rindu untuk menciptakan melodi sendiri, ungkapan spiritual yang lahir dari pergumulan dan pencarian Anda yang paling pribadi. Ingatlah kata-kata yang saya ukir di menara saya di Bolingen. Vocatus atque non vocatus Deus aderit. Dipanggil atau tidak dipanggil, Tuhan akan hadir. Kehadiran ilahi tidak bergantung pada lagu kita yang paling mutakhir, sound system yang paling bagus, atau emosi kita yang paling tinggi. Ia selalu ada, selalu menanti, di kedalaman hening jiwa kita, menunggu kita berani memasuki ruang itu tanpa pengalih perhatian. Kepada Anda yang merasa terpanggil untuk perjalanan yang lebih dalam, saya berikan ini, keberanian untuk berbeda itu mahal. Tetapi harga ketidakjujuran pada diri sendiri jauh lebih mahal. Mungkin Anda akan merasa asing untuk sementara. Mungkin Anda akan memilih untuk duduk diam sementara orang lain berdiri dan menyanyi. Itu tidak masalah. Yang penting adalah Anda setia pada suara diri sejati Anda. Di penghujung hidup kita nanti, yang akan bermakna bukanlah berapa banyak lagu populer rohani yang kita hafal, atau berapa banyak kebaktian yang kita hadiri. Yang akan bermakna adalah, apakah kita telah menjadi diri kita sendiri sepenuhnya dan dengan gagah berani? Apakah kita telah menyatukan potongan-potongan jiwa kita yang tercerai-berai menjadi sebuah mozaik yang utuh dan indah? Lagu-lagu yang Anda pilih hari ini sedang menulis cerita hidup batin Anda esok. Pilihlah lagu yang menulis kisah tentang keutuhan, bukan pecahan. Pilihlah lagu yang melayani diri sejati, bukan ego yang lapar pujian. Dan jika Anda tidak menemukan lagu seperti itu, maka jadilah orang yang berani menciptakan keheningan yang suci. Karena dari sanalah nyanyian jiwa Anda yang paling otentik akan lahir. Inilah pesan terakhir saya untuk Anda. Dengarkanlah, bertanyalah, beranilah. Masa tidur dalam kesadaran kolektif akan berakhir. Fajar individuasi telah menyingsing, tetapi untuk menyambutnya, Anda harus berani membuka mata. Semoga terang kesadaran menerangi jalan Anda. Semoga keutuhan diri sejati membimbing setiap langkah. Dan semoga Anda menemukan keberanian untuk menjadi manusia yang sepenuhnya, manusia yang seutuhnya, tidak kurang. Carl Gustav Jung.